Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah. Kurang semangat ya Bapak Ibu. Coba kita berdiri semuanya. Pas ibu tanya kabarnya, gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Anak-anak ibu jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, yuk berdiri semuanya. Oke. Silakan maju ke depan, Kasih jalan dikit. Ayo semangat dong. Ready? Lurus semuanya. 1, 2, 3. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, baik. Kan kalau kayak gitu semangat semuanya. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita baca doa secara bersama-sama. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, sesuai yang ibu pesankan kemarin, anak-anak ibu telah berkelompok ya. Lalu ibu minta kepada anak-anak ibu yang cewek agar bisa ke sini ya. Nah, anak-anak ibu hari ini ibu minta tidak ada yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibu mau fokus sama pelajaran ibu hari ini ya. Bisa? Baik. Nah, anak-anak ibu hari ini kita akan memasuki pembelajaran lanjutan dari rukun iman yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada toharoh. Ada yang tahu apa arti toharoh? Bersuci, ya bagus. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu dapat memahami apa itu definisi toharoh, dalil toharoh, kemudian alat-alat yang digunakan ketika toharoh tersebut, serta bagaimana cara mensucikannya. Ini yang tujuan pertama. Sedangkan tujuan yang kedua, anak-anak ibu dapat mengetahui apa itu definisi hadas dan juga najis, serta bagaimana cara untuk mensucikannya, sehingga membentuk pribadi yang peduli terhadap kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah bisa fokus semuanya. Jadi kita akan belajar mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Ada yang tahu? Bersih. Jadi definisi toharoh ialah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya yaitu tohuro yang berarti bersuci. Sedangkan menurut ulama fuqaha mendefinisikan toharoh ini ialah menghilangkan najis dan hadas yang berada di pakaian, tempat dan juga badan yang menempel pada badan kita. Sampai sini definisi toharoh dapat dipahami anak ibu? Insyaallah. Next, dalil toharoh yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang berarti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang bersuci atau mensucikan dirinya. Oke, kepada anak-anak Alfi, nanti ibu aja yang nyimpan HP-nya ya. Karena dari ibu bilang, main-main sama ibu. Kalau ibu minta fokus belajar sama ibu, cukup fokus sama ibu ya. Kemudian alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci
bersuci ada yang tahu berapa? Iya, alat-alat bersuci. Iya. Air hujan. Angkat tangan satu persatu. Oke. Air hujan. Itu pembagian air mana? Dua. Sebutkan. Air, tayamum, air, batu, daun, tisu, debu. Oke, bagus. Berikan aplaus kepada Regi dan juga. Jadi, anak-anak ibu alat bersuci yang pertama kita bahas yaitu air. Air ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama ada yang namanya air gelap. Alfi, simak ibu ke depan bunda, nanti ibu minta aku menyimpulkan ke depan ya. Bisa? Nah, jelas. Jadi air ini terbagi kepada 4. Yang pertama air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci dan tidak suci kan? Ini lagunya dimatiin ya. Oke, ya bisa bagus semuanya. Apa tadi air mutlak? Bagus, Nabila. Air mutlak ialah air yang suci dan disucikan. Dan air mutlak ini terbagi kepada beberapa air. Yang pertama air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air mata air, yang keempat air embun atau air laut, kemudian air salju. Yang kedua ada air mustaqma. Apa itu air mustaqma? Air mustaqma ialah air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Maksudnya air bekas yang kurang dari 2 bulan. Yang ketiga yaitu air najis, yaitu air yang terkena najis. Dan yang terakhir yaitu air musammas, air yang terpapar langsung oleh sinar matahari. Sampai sini paham? Paham. Next, yang kedua yaitu debu, yang seperti yang bilang anak tadi. Regi, ngapain nak? Mencatat itu bagus ya. Tapi nanti ibu minta mengambil kesimpulannya ya. Kalau yang mencatat. Yang kedua debu dapat digunakan untuk tayamum sebagai pemandi wudhu dan juga mandi seperti yang dibilang anak tadi. Yang ketiga yaitu tisu, batu, dedaunan, itu semua yang dapat menyerap biasanya digunakan untuk beristinja. Yang ketiga yaitu tata cara bersuci. Yang pertama dengan berwudu. Apa itu berwudu? Anak-anak itu sering sholat enggak? Tiap hari itu. Tiap hari berarti sudah melakukan berwudu. Gimana tata cara berwudu yang sebenarnya? Oke. Udah lagi? Nah, jadi definisi wudu yaitu menggunakan air kepada bagian tubuh tertentu yang mana wudu diawali dengan niat. Ini nanti ibu bakalan kasih tugas untuk kalian ya. Next aja definisi mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Mandi wajib ialah mengalirkan seluruh air di tubuh kita yang mana itu izin. Ngapain nak? Menggaris bu. Menggaris. Ini. Nah, ya. Selanjutnya apa itu mandi wajib, Hanir? Mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan mensolidkan niat. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada. Ini Hanir ini adalah contoh yang bisa meniru ketika belajar memperhatikan, nggak nulis-nulis, nggak main HP, bisa? Bisa. Tadi bilang bu. Selanjutnya tayamum. Tayamum yaitu pengganti wudhu dan juga mandi wajib ketika tidak ditemukannya air atau disebabkan oleh unsur lainnya seperti sakit dan juga di dalam perjalanan jauh. Yang terakhir, yang poin selanjutnya yaitu najis. Pernah dengar kata najis? Contohnya? Karena air dan bau.
Ibu, definisi najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh kita, pada tempat maupun pakaian yang kita pakai. Itu semua dapat menyebabkan batalnya suatu ibadah yang bakalan kita lakukan. Contoh najis tersebut seperti yang ada di papan ini. Kemudian macam-macam najis ini terbagi kepada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, atau disebut juga najis ringan. Ada yang bisa bantu Ibu jelasin ini? Nabila? Bisa Bu. Nabila. Najis mukhafafah atau najis ringan adalah ketika kencing anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun belum makan dan minum kecuali air susu ibu. Susu Ibu. Jadi biar Ibu perjelas maksudnya yang dikatakan anak-anak Ibu tadi ya memang contoh dari air kencing. Contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan ini ialah kencing bayi anak laki-laki yang masih di bawah umur 2 tahun dan anak tersebut belum memakan dan meminum kecuali air susu ibunya. Bukan air susu ibu ya. Iya, Bu. Dan kemudian cara mensucikannya ada yang tahu? Dipercikan, Bu. Apa yang dipercikan? Airnya, Bu. Airnya apa? Air keras. Nah, ya, jelasnya. Jadi cara mensucikannya yang pertama yaitu najisnya tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya jilbab ibu, karena najis anak laki-laki yang masih di bawah umur 2 tahun. Cara mensucikannya ibu ambil air, kemudian kemudian kan udah kerasa tuh nggak bau lagi. Kalau nggak bisa kita percikan dulu dingin sampai dia hilang baunya. Oke, sampai sini paham? Ini contohnya ya. Yang kedua ini najis basah atau najis berat. Ya, apa contoh dari najis berat? Contoh najis berat yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi. Ya. Jadi yang dikatakan anak ibu Sofia tadi bahwa contoh najis basah itu najis yang berat itu ialah najis anjing, ada air liurnya, dan juga babi. Cara mensucikannya yang pertama itu najisnya terlebih dahulu dihilangkan, kemudian dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satunya diiringi dengan tanah. Sampai sini paham? Insyaallah paham, Bu. Kepada Ananda Regi, najis terbagi 2 tadi. Coba sebutkan najis yang telah kita pelajari yang baru. Najis Apa najis goloso itu? Najis sedang. Makanya anak ibu perhatikan. Anak ibu berarti ya, Iya, Bu, iya, Bu, iya. sini nak. Dari sini ke atas nggak ada yang bawa HP ya? Kalau belajar sama ibu. Kalau ada yang bawa HP ibu kumpulin di depan semua pulang. Iya, Bu. Nah, yang ketiga yaitu najis mutawasitah atau najis Sedang. Apa itu najis sedang? Yaitu kecuali atau selain najis berat dan selain najis ringan. Contohnya yaitu darah. Kena pisau dengan sisi kiri. Cara mensucikannya gimana? Pakai air. Cukup pakai air aja. Terus? Jadi cara mensucikannya yang pertama itu najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya kita pakai tisu. Baru kemudian disiram dengan air yang bersih. Dan yang terakhir yaitu hadas. Hadas ialah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga tidak sah melakukan suatu ibadah, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah lainnya. Hadas ini terbagi kepada 2. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas
besar. Apa itu hadas kecil? Yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang untuk bersuci dengan menggunakan berwudu atau tayamum. Contohnya nanti ibu bagi tugas ya. Ini sebagai tugas anak ibu. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ini ialah kondisi yang menyebabkan anak-anak ibu, bahkan ibu sendiri harus bersuci dengan mandi wajib. Contohnya anak-anak ibu udah pada remaja kan, udah memasuki usia remaja? Sudah pernah mandi wajib? Sudah. Nah, ini bakalan ibu jadikan tugas karena kelompok udah dibagi, kelompok anak-anak ibu udah dibagi kelompok 1. Coba cari contoh hadas kecil. Ini ibu ada LKJP. Contoh dari hadas kecil. Tolong didiskusikan ya. Gak ada yang main HP, gak ada yang tulis, kecuali diskusi. Dan ini untuk kelompok anak-anak ibu. Contoh dari hadas besar. Ibu kasih waktu 2 menit. Udah? Waktunya habis. Gak ada lagi yang nulis, gak ada lagi yang bicara. Kelompok 1 silakan presentasikan apa contoh dari hadas kecil. Silakan berdiri dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hadas kecil. Yang mana contoh yang kami ambil di sini itu itu. Atau buang air. Kenapa tertawa nih? Emangnya nggak pernah ikut? Nah, nanti tawa. Lagi sini. Kalau tertawa nanti kasih soalnya. Jadi contoh ini itu cara kita mensucikannya itu dengan cara berwudu dan bertayamum. Dikarenakan hadas tersebut ada yang termasuk ringan lah. Setelah ditanya cukup kita dengan berwudu. Jika ada air dan jika tidak ada air kita dengan bertayamum. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2? Apakah setuju dengan kelompok pertama atau ada sanggahan? Atau ada yang tidak sesuai rasanya dengan kelompok pertama? Setuju. Oke. Lanjut kelompok 2, silakan maju 1 orang untuk perwakilan. Ya, Bu. Ya, maju Askia. Contoh hadasnya tadi ya, Bu. Iya, benar. Di sini kami mengambil contoh hadas besar itu seperti haid, nifas, berhubungan suami istri. Dan di sini cara mensucikannya itu dengan mandi wajib. Ini saja. Bu. Ya, bagus. Berarti tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya harus berasa lah. Kenapa harus ada? Kami diskusi Enggak, tapi diskusinya sudah selesai. Nanti kita diskusi lagi sama pelajaran ini ya. Jadi anak-anak ibu dapat kita simpulkan bahwa contoh dari hadas kecil ada beberapa. Yang pertama yaitu buang air kecil, yang kedua buang air besar, dan yang ketiga kentut. Sedangkan contoh hadas besar yaitu yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Yang pertama yaitu bagi anak-anak ibu yang perempuan, salah satunya yaitu haid, nifas, junub, dan juga keluar air mani. Nah, anak-anak ibu mungkin itu materi kita hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang oke, silakan kepada Askia. Karena di sini kita belajar tentang toharoh, yang mana toharoh di sini itu bersuci. Sedangkan secara istilahnya menghilangkan
Dan sebelum kita tutup, ibu ada tulis. Ada chat. Anak-anak ibu yang ibu ambil HP-nya boleh diambil di depan, akan tetapi dengan persyaratan tidak membuka yang lain kecuali chat evaluasi yang ibu kasih. Bisa? Nah, baik anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih semuanya ya karena telah hadir di kelas ibu. Dan ibu juga mohon maaf mungkin tadi ada kurang baik rasanya atau gimana kepada anak-anak ibu. Maafkan enggak? Maaf bu. Ikhlas enggak? Ikhlas bu. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam kita baca doa penutup majelis. Baca doa secara bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf semuanya dan ibu harap nanti setelah pulang dari kelas ini tugas yang ibu share dikerjakan dan jangan lupa sholat ya dan di jalan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.